Oke, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama Miliarder Boy. Oke. Jadi gue hari ini khusus menjawab pertanyaan ya beberapa teman-teman. Eh, dia udah mendapatkan listing-listing beberapa listing dari perbankan. Dia mau nanya sama gue nih. Pertanyaannya apa? Eh, itu bacanya gimana? Maksudnya limit dan jaminan. Nah, di sini nih ada yang namanya dilelang, guys. Di lelang ini terus di atasnya tuh ada limit. Limitnya itu kok kurang lebih 1,1 ya. 1.180.000.000. Terus jaminannya senilai 360 juta. Nah, ini daerah Gunung Anyar ya, Kota Surabaya, Perumahan Purimas, guys. Nah, buat teman-teman, ini ada pertanyaannya kayak gini ya. Sebenarnya eh, kalau misalnya dilelang, itu lo gua saranin jangan belinya di lelangnya karena kalau misalnya beli di lelang nanti apa ya? eh, akan beralih ke pengadilan untuk pengusiran ya. Jadi gue saranin untuk di bawah tangan aja. Gimana caranya? Ya lu langsung nego sama pemiliknya. Nanti lu bantu melunasi hutangnya. Ketika membantu melunasi hutangnya, tinggal negosiasi kasih susu. Nah, pertanyaannya adalah lelangnya itu sesuai nggak dengan budgetnya kita? Karena kalau gua standarnya, kalau di sini ya, kalau standarnya di sini limit itu kurang lebih harga pasar ya. Kalau gue sih lihat ini udah cek ya harga pasarnya sekitar 1,1-an gitu ya. Yang ada dua sih. Ini satunya di Gunung Anyar, yang keduanya di Rungkut Kidul ya. Daerah Rungkut Asri Tengah. Oke, kita akan bahas bareng-bareng gimana sih caranya supaya kita tuh dapat eh, listingan yang bagus ya. Jangan jangan cuma satu aset doang, kita harus pilihin. Kalau perlu tanya sama orang perbankannya yang outstandingnya di bawah 50%. Outstanding itu sisa hutang. Jadi kalau misalnya pasaran ini kurang lebih 1,1 M, berarti maksimal maksimal itu budget kita yang akan keluar itu sekitar 500 jutaan gitu ya, 500 juta. Jadi pastikan apa namanya jaminannya sisa hutangnya harus 300 supaya 300-nya kita lunasi ke bank, 200 jutanya kita kasih susuan ke dia ya. Eh, terus terus pertanyaan kedua adalah jaminan itu apa? Limit itu kurang lebih harga limit itu maksimal ya, limitnya maksimalnya 1,1 atau kalau gue cek sih ini harga pasar sih. Limit itu adalah harga pasarnya. Jaminan itu minimal. Jaminan itu kalau misalnya lu masuk lelang, lu harus siapin duit 360 juta untuk ikut lelang ini. Jadi kalau misalnya lu ikut lelang ini di bawah 300 nggak bisa karena itu jaminannya senilai 360 juta. Kurang lebih sisa hutang itu kayaknya. Ya. Makanya harus dipastikan dulu nih sisa hutangnya berapa nih guys. Sisa hutang pastikan tanyain sama orang banknya itu sisa hutangnya berapa. Kalau misalnya sisa hutangnya mepet sama harga pasar, ya jangan dibeli. Tapi kalau misalnya jauh, kira-kira harga pasar kan 1 M nih, anggapnya 1 M. Sisa hutangnya sekitar 360 juta. Ya udah, nggak apa-apa. 360 jutanya lunasin, itu biasanya minta minta ini aja, keringan penalti sama pokok apa keringanan penalti sama bunganya. Nanti lu konsultasi aja sama gua. Nanti gua minta keringanan. Bisa kok. Ya. Yang penting itu jangan limitnya jangan lebih dari 500 juta kalau kalau case-nya ini ya. Case-nya ini ya. Kita ambil satu case aja biar gampang ya. Oke, kita lanjut. Kita bedah bareng-bareng ya. Ini gua kagak nampilin gua kagak nampilin ininya ya, kagak nampilin fotonya karena ini ada alamat lengkap dan ini ya kita nggak boleh ya. Oke, langsung aja ke sini guys. Ya, karena kita pakai OBS.
Oke, kita langsung cari ya, ngecek harga pasarnya gimana. Ngecek harga pasarnya itu lu langsung aja cari di OLX. Langsung habis cari di OLX, lu cari rumahnya, alamatnya ya sesuai ya. Purimas, perumahan Purimas, perumahan Purimas, perumahan Purimas, Kuta Parades, Kuta. Oke, kita cari bareng-bareng. Nah, benar kan? Gue bilang harga pasarannya kurang lebih sekitar 1,1 M guys. Ya, luasnya sama nggak sih? Ya, kurang lebih luasnya sama lah ya kayak di foto. Nah, ini berarti kurang lebih pasaran di sana ini sekitar, cara ngitungnya gini guys. Jadi lu cari tiga data pembanding. Nah, tiga data pembanding misalnya 1M, 1M, 1M gitu kan. Ya udah lu cari data pembanding tiga, kurang lebih rata-ratanya segitu guys. Ya, jadi kurang lebih rata-ratanya segitu. Tadi udah lihat ya, jadi pasarannya itu sekitar 1, berapa dah nih? 1,1-an lah ya, 1,1-an. Nah, kalau misalnya harga pasarnya itu 1,1 ya, kalau lu belinya 1 M, ini kan harga limitnya 1 M dan akhirnya lelang-lelang-lelang lu belinya 1 M, lu rugi gitu ya. Kalau bisa, kalau beli harga lelang itu 300 juta karena 30%-nya. Kalau bisa beli di lelang 300 juta karena lu harus spare untuk ke pengadilannya. Tapi gua sih tidak menyarankan ya. Karena gue tidak bermain di sisi itu. Karena gue langsung di bawah tangan langsung. Jadi di bawah tangan tuh langsung ke pemiliknya langsung gua negosiasi. Ketika negosiasi, dealnya berapa, misalnya contoh, gue dapat listingan kayak gini, rumahnya sama gitu ya, harga pasar 1 M, dan ternyata gue udah cross check, sisa hutangnya sekitar 300 juta. Oh ya udah, nanti ibunya gue bilang kayak gini, Bu, ibu mau nggak kalau misalnya rumahnya ibu saya bantu lunasin ke bank, 300 juta kan sisa hutangnya, nggak apa-apa. Nanti ini saya ada 200 juta nih untuk kasih susu ibu. Soalnya saya nggak bisa banyak-banyak, kondisi kayak gini. Kondisi Covid kan susah juga. Ya udah saya kasih ibu 200 juta lagi cash. Nanti sertifikatnya nariknya bareng-bareng, tapi nanti pastikan yang ambil lu guys sertifikatnya. Jadi sertifikat keluar, uangnya masuk gitu ya, berbarengan. Jangan jangan uang dulu masuk. Pokoknya lu kondisiin sertifikatnya keluar, uangnya masuk. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lu bingung, lu bisa langsung aja konsultasi di gua di sini ya. Lu bisa konsultasi di gua langsung aja di sini guys. Ya, konsultasi bisnis forum via Instagram. Nah, Instagram gua bisa lu cek di Biliader Boy, atau lu bisa langsung ke sini guys, apa namanya, ini alamatnya yang paling bawah itu ya, Messenger ya, langsung aja ke Messenger Instagram gua, bisa chat di sini guys ya. Itu bisa konsultasi video call atau chatting. Oke, buat teman-teman ya, sudah paham ya? Oke, kita akan lanjut tentang pembahasan tadi. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena oke, ini ada dua listing. Yang kedua adalah lokasi di Rungkut Kidul. Nah, Rungkut Kidul ini limitnya itu kalau dilelang itu limitnya 3,5, jaminannya 1,1. Nah, berarti limitnya itu harga pasar kurang lebih ya. Terus jaminan tuh yang sisa hutang kurang lebih itu kayaknya sisa hutang jaminannya ya. 1,1. Coba kita cek langsung ya. Kita langsung cek guys. Kita langsung cek.
Kita langsung cek ini Rungkut Kidul. Rungkut Kidul, Rungkut Asri Tengah. Sebentar. Kita ini dulu, refresh. Oke, ini udah ketemu. Sambil sambil kita nunggu loadingnya. Sambil kita nunggu loadingnya, lu lihat muka gue dulu. Oh, ini pasarnya berapa tuh? Kurang lebih luasnya 160 ya. Ini luasnya berapa guys? Luasnya 400 tanah ya. Jadi dia jaminkan tanah. Ini 160, ini 400. Luasnya 400 meter. 400 meter persegi, limitnya itu kurang lebih harga pasar 3,3. Ini 160 aja ya masuk akal. Ini ada bangunannya ya. Jadi ini guys. Caranya gampang banget. Caranya gampang banget. Kalau di sini nih harga pasarnya 1,6 gitu ya. Anggap aja 1,6. Terus luasnya 160. Di sini nih luasnya hampir 500 gitu ya. Jadi kurang lebih dikali 2 aja gitu ya. Harga tanahnya kita cek ya harga tanahnya. Oke, sambil kita itu cek harga tanahnya. Jadi pastikan lu harus cek dulu harga pasarnya dulu ketika ada marketing dari perbankannya itu ngasih listingan-listingan mereka. Jadi itu limitnya lu lihat ya, itu kurang lebih harga pasar. Limit itu adalah harga pasar di mana harga pasarnya tersebut 3,5 M dengan luas tanah ya, luas tanah 484 ya, daerah Rungkut Asri Tengah. Terus kalau misalnya harga pasarnya segitu, jaminannya itu berarti kurang lebih sisa hutang namanya. Bahasa perbankannya jaminan. Jadi sisa hutangnya kurang lebih di bawah nilainya 1,1. Itu nanti bisa dinego guys. Jadi lu nego aja. Kalau misalnya uang cash lu nego, banknya juga mau kok. Nah, kalau misalnya lu nego di bank tuh sudah selesai, berarti lu harus nego sama pemiliknya. Jadi ketika, oh ini dia. Ya, ini guys. Ini ya. Oke, jadi ini kurang lebih ini bangunan ya. Sama bangunannya 1,6. Kalau tanahnya doang harga luas tanah 66160. Ya, harga tanahnya kurang lebih 1 M lah dikali 2 dikali 3. Ya masuk akal lah harga tanahnya kurang lebih ini sekitar 1,2 M-an ya. Jadi 1,2 M-an harga tanahnya. Ini bangunannya baru ya kurang lebih upgrade 1 sampai 1,2 ya harga tanah. Ya jadi kayak gitu guys. Jadi harga tanahnya kurang lebih 1,2 dikali kalau 100 dikali 2 aja 3 ya 2 M 3 M lah masuk akal nih 3,5 M 500 meter 3,5 M masuk akal.
Berarti limit itu adalah harga pasar ya kurang lebih. Kalau misalnya lu belinya di atas harga pasar, ya berarti ya lu rugi. Nah, terus lu tanya ini yang kedua ya betul sama aja. Lu tanya kurang lebih eh, kurang lebih harga pasarnya berapa? Sorry, sorry. Harga likuidasinya, apa sisa hutang, sorry ya. Harga sisa hutangnya tuh berapa? Kalau ini sisa hutangnya 1,1, berarti sebenarnya lu bisa tebus, guys. Ya, karena masih jauh banget nih. Lu tanya sama pemiliknya, itu harga pasarnya 1,1 atau di atas itu, gitu ya. Kalau misalnya di atas ini harga pasarnya 3M, anggap aja harga pasarnya 3M nih. Ya, lu tanya, lu cek aja, nanti gua bantu appraisal harga pasar 3M. Jadi maksimal lu beli itu 1,5 itu udah sama kasih susu. Jadi mungkin 1,1-nya kita lunasin ke bank, terus 400 jutanya kita kasih susu ke mereka. Kayak gitu. Jadi langsung kita lunasin ke bank, nego-nego sebagainya, selesai guys. Ya. Jangan lu beli di bank semuanya, nanti lu pengusiran lagi kayak gitu. Oke, buat teman-teman itu aja sih. Terus juga ini kan ada tanggalnya kan, opennya tanggal berapa, jam 8 sampai jam 10. Setelah batas pelunasan harga lelang 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Biaya pralelang 2% dari harga lelang. Jadi ada biayanya segala macam. Jadi ketika lu dapat listingan kayak gini, ya. Ketika lu mendapatkan listingan lu kayak gini, yang pertama adalah ini gua kasih contoh ya, guys. Gua kasih contoh nih. Gini. Kalau misalnya harga limitnya itu 1,1, berarti itu kurang lebih harga pasar. Anggap aja kita lihat harga pasarnya, dilihat ya 1 M. Nah, kalau 1 M itu maksimal kamu keluarkan uang itu 500 juta. Ya, kalau bagus 600 juta. Nah, 600 juta berarti outstandingnya harus di bawah itu. Ya. Outstanding itu sisa hutang, berarti harus di bawah itu dong. Kayak gitu. Nah, kalau outstandingnya di bawah itu, misalnya outstandingnya maksimal kita beli 500, berarti outstandingnya harus 300 sampai 400. Nah, 400-nya ini kita bayarin ke bank untuk pelunasan. Nah, 100 jutanya ini kita kasih susu ke dia. Oke, paham ya? Ini juga sama, 3,5 M gitu ya. Harga pasar kurang lebih 3M lah ya. Eh, Sisa hutang 1,1 M. Kalau misalnya betul itu sisa hutang tinggal 1,1, berarti limitnya gua untuk beli transaksi itu, beli properti itu senilai 1,5. Berarti 1,1-nya kita pelunasan ke bank, 400 jutanya kita kasih susu sama pemilik. Nah, pertanyaannya adalah negosiasinya dia. Negosiasi ya guys. Nah, dia mau nggak, pemiliknya itu mau nggak kita negosiasi, kita maksimal beli 50%. Jadi kita cari yang outstandingnya di bawah 50. Gua bantuin lunasin, nanti sisanya tak kasih kamu. Dan gua saranin lu harus didampingi oleh profesional ya, kayak gua misalnya lu minta dampingin nggak apa-apa, nanti gua dampingin. Eh, Nanti cara transaksinya adalah lu transaksi dulu di notaris. Kalau misalnya IJB dulu, ikatan jual beli dulu. Nanti jangan nebus dulu ya guys, jangan nebus dulu ke bank, tapi transaksi dulu di notaris, IJB sebagainya, berbagai macam ini ya, tanya sama notarisnya. Terus abis itu langsung penembusan di bank. Eh, ketika penembusan di bank, pastikan, kondisikan itu sertifikat di mana dulu nih sebelum ditebus. Jadi lu harus tahu ketika mau transaksi lu harus siapkan dulu posisi sertifikatnya di mana. Oh, di Surabaya Barat, ya udah kita siapkan posisi itu jam segini akan diambil. Jadi ketika uangnya masuk ke bank itu sertifikatnya keluar. Dah, jadi ketika sertifikatnya keluar baru lu kasih susuan ke dia. Nih, sisanya berapa? Kayak gitu, guys.
Terus abis itu ya lu balik nama aja AJB dan sebagainya. Kalau lu nggak mau balik nama dulu nggak masalah, tinggal nanti tunggu cari penjualnya, pembelinya, tinggal cari pembeli lagi untuk lu nggak usah bayar pajak lagi. Itu nanti konsultasinya lebih lengkap ya. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, bisa langsung aja konsultasi di sini ya guys. Lu bisa ke Telegram channel gua di ini. Tuh, ini ngadet soalnya. Ya. Oke, lu bisa langsung ke Telegram channel gua di konsultasi bisnis properti via forum Instagram atau Messenger. Nah, speakernya gua sendiri Wisnu Broto, investor real estate. Atau yang di bawah ini lu bisa langsung chat aja atau video call guys. Jadi ini konsultasi masih gratis. Dalam tahap 1 minggu ini gua kasih gratis. Jadi buat teman-teman yang misalnya saat ini lu lagi bingung dan nggak ngerti caranya lebih lengkapnya, lu bisa langsung konsultasi via forum ya. Semoga bermanfaat untuk investasi lu. Jadi paling enak tuh sebenarnya kayak gini. Lu bisa dapetin properti 50% di bawah harga pasar. Memang ya memang agak susah gitu ya. Ya dari 20 listing, 50 listing paling cuma satu gitu. Tapi ketika lu dapet properti yang murah gitu, worth it banget. Karena keuntungannya bisa sampai 200% guys. Contoh misalnya, kita beli kita beli aset nih harga 1 M. Kan kalau misalnya kita beli harga 1 M kan berarti kita akan jual sekitar 1,2 ya, 1,2 ya. Tunggu 1 tahun lagi gitu ya. Tunggu 1 tahun lagi, 1,2 atau 2 tahun lagi ya udah terjual. Lu untung cuma 200 juta. Tapi kalau misalnya lu pakai cara gua dengan harga pasar itu 1 M, terus lu belinya cuma 500 juta, lu jual dengan konsep yang sama, tunggu 2 tahun lagi, laku 1,2, berarti lu keuntungan udah lebih dari 100%, bahkan 120%. Jadi uang lu yang tadi 500 jadi 1,2, jadi untung 700 juta guys. Bisnis apa yang bisa untung dalam waktu 1-2 tahun bisa 120%, kayak gitu. Jadi enak banget. Memang gue terbiasa dengan capek di depan gitu ya. Ketika gue beli properti atau berbisnis properti, gue lebih capek di depan. Kenapa? Karena kalau misalnya, kenapa gue memilih capeknya di depan daripada di belakang? Kenapa gue pilih itu? Karena kalau misalnya capek di depan, gue mungkin capek nyari data, terus nyari duit gitu ya. Gue capek di depan cari duit cash, terus cari data yang bagus, negosiasi, terus nego sana, nego sini. Belum nemu, dari 10 mungkin dari 20 50 baru satu nemu, akhirnya nemu. Tapi nanti ke belakangnya gue jualannya gampang. Kenapa gue bisa jualan gampang? Misalnya contoh, kita beli dari harga 1 M, kita beli 500 juta nih, ya kan, 500 juta. Terus kita jual rugi aja deh, kita jual rugi 800 juta gitu kan. Ya udah untung 300 cepet, tapi 3 bulan 6 bulan laku. Kalau misalnya kita mau jual agak arogan sedikit 1,2 ya mungkin 2 tahun lah. Tapi kalau mau jual cepet 3 bulan gitu ya, ya udah deh, gue lepas aja 800, jual di bawah harga pasar senilai likuidasi. Nah, senilai likuidasi aja guys. Likuidasi itu kayak apa ya? Kemarin tuh gue ada likuidasi. Oke, jadi contoh-contoh aset-aset yang sudah gue beli ya, ini ya. Contoh-contoh aset yang sudah gue beli ya kayak gini, eh, daerah Gresik, ya kan nilainya, terus juga ya ini ya, ini juga gue udah beli dulu, belinya sekitar ini satu ya, satu rumah ini dulu gue beli
Sekarang harganya udah bukan 350 satu. Jadi ada dua nih rumahnya nih. Ini satu, dua. Jadi rumahnya ada dua guys, yang kanan sama yang kiri. Jadi dua dua kayak kontrakan dua rumah gitu ya. Tapi ini dulu gue belinya satu. Ini harga pasar dulu belum jadi tanah doang sekitar 200, pasarannya 350-an lah harga pasarnya. Gue cuma beli 100 juta waktu itu, sama balik nama segala macem lah, ambil 200 sama renov segala macem 250 lah, ya kan, 250 lah, total 250, tapi gue jadiin dua. Nah dari gue jadiin dua ini, gue jual satunya 350 juta ya, kayak gitu. Terus ini guys, nah ini lokasi nol jalan daerah ini ya, dekat daerah ini guys, daerah mana namanya, Jalan Rukun nol, nol jalan Provinsi Mojokerto, Jalan Raya Ijen, luas tanah 73, luas bangunan 117 ya. Ini gua jual per satu unit 1 M, berarti 2 M ya. Kalau mau tahu belinya, gue di bawah itu dulu belinya ya, gue jualan santai aja. Nah, selanjutnya ini gue dapat rumahnya bagus juga ya. Terus ini guys, nah, sekarang gue jual, gue lepas. Ini daerah ini ya, Jaya Harmoni. Gue nilai harga pasar aja, jual santai. Terus mana lagi nih? Nah, bukan, bukan itu, ya kan? Udah laku itu, kalau itu udah laku. Ya gitu aja sih. Jadi sebenarnya banyak rumah-rumah yang gue udah sering jual gitu kan. Ada yang temen nitip jualan, kalau tadi barusan temen nitip jualan, gue bilang. Kalau gue jualin mau yang di bawah harga pasar. Jadi buat teman-teman, daripada lu capek di belakang tuh kayak gimana sih? Ya udah lu asal beli, misalnya, oh ini kira-kira bagus, ya nggak apa-apa deh, dibeli senilai harga pasar. Eh, Rumahnya lokasinya di Citraland. Kalau Citraland kan malah di atas harga pasar, jual apa? Lu beli itu Citraland di atas harga pasar. Daya serapnya masih kurang gitu kan. Wah, gara-gara ininya bagus, konsepnya bagus, lu beli gitu ya. Tapi lu nggak mengkoreksi harga pasarnya berapa. Mungkin ke depan gua akan ngajarin lu tentang gimana sih cara menghitung rumah sesuai nggak dengan harga pasar atau bagaimana gitu ya. Supaya kita tidak salah beli guys. Maksudnya tuh lu ketika mau beli rumah lu harus tahu dulu nih harga pasarnya berapa kayak gitu. Atau gua langsung jelasin aja kali ya buat temen-temen kalau mau lihat. Tapi nanti deh di segmen selanjutnya mungkin hari ini cukup sekian dulu biar temen-temen nggak terlalu capek itunya ya. Terus jangan lupa ini ya guys. Jangan lupa guys, lu follow konsultasi bisnis properti via forum ya. Lu bisa langsung hubungin gua di Instagram atau di Messenger. Oke kalau gitu terima kasih, see you, goodbye, next tomorrow, mantap.